Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina pungi ayana alhamdulillahirabbil alamin. No tepi sumping dan tawisna lebih cianjur alhamdulillahirabbil alamin. Teras no bagi syukuran tanpa syukuran ke Allah Subhanahu wa taala nambihan beraya sareng keluarga tadi DUP AUP tadi DUP masih ada itu tadi sama incu gitu ya tabihan sareng istrina eta ning kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meparin keberkahan kaduanana, mudah-mudahan nusanes-sanesna mudah-mudahan nyusul mudah-mudahan ya. Gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahasa Sunda atau bahasa apa? Nah, apa di Bekasi ya? Bahasa Sunda kan dari Cirebon tadinya. Sunda boleh bisa Jawa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan campur-campur saja. Sekarang mungkin sudah banyak yang bukan dari Sunda, tapi mudah-mudahan yang paling penting paham. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang mau disampaikan pada malam ini adalah masalah kebahagiaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terutama pengantin baru, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan barokah, dan di doa-doanya juga barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barokah artinya ziyadatul khair wal manfa'ah fi khairin. Barokah itu artinya bertambahnya kebaikan, bertambahnya manfaat dalam manfaat yang ada. Jadi semakin bertambah kemanfaatan sesuatu, maka semakin barokah artinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahdus minima dulu ya, dengan nikahnya DUP dengan Mita, saya juga dapat barokahnya itu, bukan berkat, barokah. Di Bekasi dipertemukan dengan adik kelas, ternyata kepala sekolah di situ. Terus oleh adik kelas yang kepala sekolah, saya diperkenalkan dengan kepala RSUD Bekasi. Dalam waktu singkat kemudian kenal baik, langsung titip-titip kalau ada apa-apa. Maksudnya kalau urusan emergensi kesehatan gitu ya, hubungi saya. Mudah-mudahan tidak sakit. Banyak hikmah yang bisa didapat dengan saudaranya ibunya Neng Mita. Ada ngajak bisnis burung dengan saya itu. Bukan sembarang burung, burungnya juga mahal. Jadi banyak ada kesempatan usaha. Sampai nanti kalau hajatan di Majalengka saya bawa burungnya itu. Aduh, jadi banyak yang bisa didapat keberkahan. Alhamdulillah, oleh Allah Subhanahu wa taala kita banyak dipertemukan dengan orang-orang baik. Mudah-mudahan turunan-turunan kita mudah-mudahan juga sama oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan orang-orang baik dengan keberkahan mudah-mudahan. Yang lain-lain juga mungkin pasti
banyak hikmah yang didapat. Sampai saya dipangloh itu oleh teman dan kepala RSUD Bekasi itu. Ya maaf, kau nak ngasih tahu aja, kalau ngasih tahu nggak usah nginep di hotel, saya sediakan tempatnya. Saya sudah disediakan oleh tuan rumah, saya bilang itu ditolak tidak enak gitu ya, tapi memang belum ngasih tahu sebelumnya. Ternyata tempatnya di belakang masjid, hanya 2 menit berjalan kaki itu. Di situ ada bisnya juga, ada tempat nginepnya segala macam. Kalau tahu tadinya ya tapi kedepannya insya Allah mudah-mudahan semakin banyak juga warga di Bekasi. Di samping juga ada putra saya di Bekasi Barat, Afif ya. Gitu sebagian tahdits minimah. Mudah-mudahan ke depan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga besar kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala banyak dilimpahi barakah mudah-mudahan. Bab yang mau disampaikan malam ini adalah tentang kebahagiaan. Di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Hud ayat 105 sampai ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma ta'ti la takallamu nafsun illa bi'idnihi. Faminhum syaqiyyu wa sa'id. Fa'ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafiru wa syahiq. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Ata'an ghaira majdud. Ayat 105 sampai ayat 108 surat Hud ini menggambarkan 2 golongan manusia, golongan yang celaka dan golongan yang bahagia. Golongan yang celaka disebut syaqiyun, golongan yang bahagia disebut sa'id. Adan ya, sebentar. Ini menjelaskan tentang 2 golongan manusia. Golongan yang celaka dijelaskan lebih dahulu, yaitu golongan syaqiyun bahasa Arabnya. Kalau kecelakaan itu namanya syaqawah. Syaqawah. Kalau orangnya disebut syaqiyun. Kemudian yang golongan yang kedua adalah golongan yang bahagia. Bahasa Al-Qur'annya disebut dengan sa'id, istilahnya sa'id. Kalau kebahagiaan itu disebut sa'adah. Sa'adah. Kalau orangnya disebut sa'id. Dirinci oleh ayat-ayat ini secara singkat disimpulkan yang mau dijelaskan hanya yang bahagia saja ya, golongan bahagia. Golongan sa'id istilahnya. Sa'id. Ternyata orang yang bahagia menurut isyarat ayat-ayat ini adalah orang yang memilih kenikmatan yang abadi ya, dibandingkan nikmat yang fana, yang sementara gitu ya. Jadi intinya di situ, orang yang akan bahagia adalah orang yang memilih kenikmatan yang abadi, tapi tidak memilih, tidak mendahulukan nikmat yang fana. Misalnya nanti di harta, maka lebih mengutamakan harta yang abadi dalam bentuk pahala nanti, dibandingkan harta itu digunakan yang kurang jelas berpahala. Jadi mendahulukan yang abadi. Maka di Al-Quran istilahnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mendahulukan yang abadi itu istilahnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi meletakkan semua dalam untuk akhirat. Sebab janji Allah Subhanahu wa taala kalau perbuatan kita ditujukan ke akhirat, maka dunia yang dekat akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau kita misalnya tujuan agak jauh ke Jakarta, maka yang dekat-dekat akan kelewat. Kadipaten akan kelewat, kemudian Cipali akan kelewat, karena tujuan kita jauh. Jadi kalau tujuan kita jauh ke akhirat, maka dunia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat dari Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 20.
Kemudian yang paling penting adalah apa tanda-tanda orang yang bahagia itu ya. Ternyata kebahagiaan yang pengalaman para ulama itu bukan ada pada barang, tetapi kebahagiaan itu banyak ditentukan oleh orangnya gitu ya. Maka di sini ada 17 tanda orang yang bahagia ya. Jadi kebahagiaan ada tanda-tandanya, ada 17. Tidak akan diselesaikan pada malam ini, tapi sebagian saja. Ya'lam anna alamat as-sa'adati 11 khuslah. Di sebuah kitab yang disebutkan bahwa tanda-tanda kebahagiaan itu diantaranya ihdaha ayyakuna zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah. Tandanya orang bahagia yang pertama adalah zuhud dalam keduniaan dan raghiban cinta akhirat, raghiban fil akhirah, cinta akhirat. Zuhud maksudnya bahasanya adalah sederhana. Urusan keduniaan sederhana, tapi urusan akhirat harus dijadikan kecintaan. Sederhana. Jadi bukan meninggalkan dunia juga karena kita belum meninggal. Jadi urusan keduniaan kita sederhana, bersahaja gitu ya. Tapi urusan akhirat kita diupayakan untuk mencintai. Kalau orang cinta biasanya ada pengorbanan. Maka nanti yang cinta akhirat nanti ada pengorbanan ya. Ada pengorbanan. Misalnya begini, contohnya pagi-pagi kita tidur lebih enak nyenyak tidur pagi itu. Tapi karena kita cinta akhirat, maka agak dikorbankan itu. Nyenyak tidur pagi itu, subuh bangun maksudnya. Jadi ada dikorbankan. Pasti ada pengorbanan kalau untuk sebuah cinta gitu ya. Tidak terkecuali cinta akhirat, pasti ada yang dikorbankan. Apa yang dikorbankan? Di antaranya kesenangan kita. Kesenangan itu bahasa agamanya disebut nafsu. Maka seperti nanti nafsu makan misalnya, kita bernafsu makan, itu harus ada yang sebagian tidak diambil oleh kita, tapi sebagian mimma razaqnahum yunfiqun. Keluarkan sebagian, jangan karena kita ingin nafsu sendiri, jangan. Tapi harus ada yang disisihkan untuk kepentingan yang abadi di akhirat. Ini yang dimaksud dengan raghiban fil akhirah. Jadi urusan keduniaan sederhana, urusan akhirat harus kita jadikan kecintaan. Yang kedua, wasani an takuna himmatu fil ibadah wa tilawatil Quran. Orang yang bahagia, kata kitab ini, adalah semangatnya dalam ibadah dan membaca Al-Quran. Semangat ibadah, gitu. Semangat ibadah dan membaca Al-Quran. Jadi upayakan amal-amal kita mengandung ibadah ya. Sampai misalnya pakai pakaian harus ada kandungan ibadahnya itu. Misalnya pakai pakaian dimulai dari yang kanan. Kenapa? Niru Nabi, ibadah. Gitu ya. Allah Akbar, Allah. Bahagia tandanya adalah semangat dalam ibadah, semangat dalam membaca Al-Quran. Jadi ketika melakukan ibadah harus ditunjukkan kita dengan semangat gitu ya, dengan semangat. Ngaji misalnya, coba ngaji kita perhatikan suara yang kita pakai, yang usahakan yang paling baik gitu ya, yang paling baik ya, apapun kita bisanya gitu ya. Jadi upayakan tunjukkan semangat di ibadah gitu ya. Ibadah himmatuhu fil ibadah, semangatnya di ibadah gitu. Wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Jadi tekannya pada semangat ibadah. Maka dalam hal-hal yang remeh sekalipun kita ilmui biar ada ibadahnya. Seperti tadi misalnya hal-hal yang kecil, kita pakai pakaian
mulai dari yang kiri kanan. Kalau melepas pakaian dimulai dari kiri. Pakai sendal kanan dulu, lepas sandal kiri dulu ya. Cebok kita ombek pakai tangan kiri kanan, kiri ya, gitu ya. Kita masuk supermarket yang ber-AC, kaki apa? Kaki kiri. Kita masuk masjid yang belum direhab pakai kaki awas jangan tipu ya. Walaupun supermarket ber-AC segala macam, tetap kiri itu kakinya itu ya, pertama kali itu. Masjid walaupun belum direhab tetap kaki kanan gitu. Dan dua-duanya ada doanya kan. Oh, apalagi ada doanya itu luar biasa. Kalau doa shopping itu gimana? Belanja, doa belanja. Oh, itu sudah tidak tahu kita. Kalau doa masuk masjid, Allahumma fir dunubi waftahli abwaba rahmatika. Kalau keluar, Allahumma fir dunubi waftahli abwaba fadlika. Dan bedanya dengan rahmatika kalau masuk, kalau keluar. Kalau masuk pasar, padahal ini paling sering juga masuk pasar. Masuk pasar itu kalau berdoa, itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihadiahi 3 juta. Oh, 3 juta dia plus 1 rumah di surga. Kalau berdoa itu. Doanya panjang. Nanti kapan-kapan ya, biar penasaran gitu ya. Doanya panjang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa hayyun qayyum wa huwa hayyun daimun la yamut yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doanya begitu ya. Masuk kaki kiri udah kita dapat 1 juta kebaikan Allah catat, 1 juta keburukan Allah hapus, 1 juta derajat Allah angkat, plus kita dapat sebuah rumah di surga. Itu orang yang berdoa di depan pasar itu. Makanya ada sahabat Nabi Muhammad SAW ke pasar, tidak ada keperluan, tidak mau dagang, tidak mau belanja, tapi bolak-balik ke pasar. Ditanya, aneh ini. Sahabat Ibnu Umar namanya, gitu ya. Ini maksudnya sahabat ini semangat di ibadah. Ternyata ke pasar bukan mau belanja, bukan mau dagang, bukan mau bisnis. Ditanya, kenapa kamu bolak-balik ke pasar? Kan dagang juga tidak, belanja tidak. Saya ke pasar dapat 2 kebaikan. Kalau bertemu orang di jalan, saya mengucapkan salam, saya dapat kebaikan. Yang paling penting saya ke pasar, saya mau berdoa di depan gerbang pasar. Habis doa saya pulang lagi. Gitu. Ibnu Umar itu radhiyallahu anhu. Ini maksudnya saya menjelaskan tentang semangatnya ulama-ulama salaf, ulama dahulu itu, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dan tabi'in, itu semangat sekali di ibadah itu. Makanya kalau kita ingin semangat ibadah, coba nyontoh orang yang semangat, nyontoh orang yang semangat. Jangan nyontoh yang tidak semangat, gitu ya. Kita ingin sholat jamaah, untuk ningali anggota jamaah, kira orang nurutan kena, nurutan sama jamaah gitu. Jadi ini sebuah kunci semangat di ibadah, nyontoh orang yang semangat. Di samping kita harus mengilmui pahala ibadah. Kalau kita tahu pahala ibadah, insya Allah jadi dorongan, insya Allah. Orang demikian kan bahagia. Kemudian wasalis ayyakuna qalilal qaul fi ma la yahtaj ilaihi. Orang yang bahagia adalah orang yang sedikit berbicara dalam hal-hal yang tidak dibutuhkan. Jadi sedikit bicara gitu ya. Sayang ini diambil oleh rokok ini. Kata rokok itu tokles domor istilahnya. Tokles domor. Sedikit bicara banyak kerja. Padahal di prinsip orang-orang yang soleh gitu ya, jadi prinsip kebahagiaan itu sedikit bicara di hal-hal yang tidak dibutuhkan. Yang keempat, ayyakuna muhafidan ala salawatil khamsi. Orang yang bahagia tandanya adalah menjaga sholat yang 5 waktu. Menjaga sholat yang 5 waktu yang wajib maksudnya. Sholat ini jadi prinsip standar dari semua ibadah yang kita lakukan. Insya Allah kalau sholat baik, maka yang lain-lain insya Allah mengikuti baik insya Allah. Sampai di akhirat juga sholat termasuk yang
Pertama dihisab. Kalau sholat baik, maka amal-amal yang lain insya Allah mengikuti baik. Tapi kalau sholat tidak baik, maka amal yang lain masih dipending, tidak dihitung, tidak diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bahagia orang yang menjaga sholat yang 5 waktu. Percayalah bahwa di Al-Quran, di surat Thaha, sholat juga ada hubungan dengan rezeki. Ada hubungan dengan rezeki. Tapi sholat yang bagaimana? Coba kita lihat ya. Sebab di Al-Quran itu banyak sekali pelaksanaan sholat, dan beda pelaksanaan sholat, beda yang kita dapatkan dari barokah sholat itu. Sholat yang ada hubungan dengan rezeki itu, coba dengarkan ayatnya surat Thaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan keluargamu salat. Perintahkan keluargamu salat dan sabarlah dalam melaksanakan salat. Kita lihat di sini salat yang ada hubungannya dengan rezeki, kemudian la nas'aluka rizqa, kata Allah, kami tidak akan minta rezeki kepada kamu. Nahnu narzuquk, kami akan berikan rezeki. Lihat dari awal perintah salat yang langsung dihubungkan dengan rezeki oleh Allah di Al-Quran, sholatnya bagaimana ya? Ahlaka wa'mur ahlaka bis sholat. Ternyata sholat yang kompak di dalam keluarga. Jadi sholat yang kompak dalam keluarga, insya Allah akan memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kan beda-beda tuh. Kalau khusyuk kan beda lagi jaminan dari Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman, orang mukmin, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk dapat keberuntungan. Walaupun keberuntungan itu umum sifatnya, tapi yang langsung disebut dengan rezeki oleh Allah adalah ternyata salat yang kompak di keluarga, yang disertai dengan kejujuran ya, dengan kesabaran ya. Wa amur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Yang kelima, orang yang bahagia adalah ayyakuna wara'an fi ma qalla wa kasura minal haram wasyubhat ya. Wara' istilahnya. Harus apik, hati-hati ya. Hati-hati jangan sampai terjerumus dalam hal yang haram ya, juga dalam yang syubhat. Jadi hati-hati. Nah, sifat hati-hati ini disebut wara' namanya. Wara'. Maka hati-hati seperti memilih pekerjaan misalnya gitu ya. Itu sebelum memasuki lapangan kerja itu harus tahu ini kerjaan halal atau tidak gitu. Pertimbangan kitanya ya. Gitu ya. Hati-hati ya. Ini disebut wara' namanya. Hati-hati dari yang haram gitu. Yang haram. Termasuk nanti mungkin halal bisa haram. Kalau sifat kita misalnya bohong gitu ya. Naudzubillah. Zalim ya. Curang gitu ya. Itu nanti masuk yang haram gitu. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Jadi pokoknya hati-hati dari yang haram. Sifat hati-hati disebut wara' ini namanya. Ya, contoh-contoh ringannya misalnya ya, contoh ringannya. Kita mau sholat ceritanya di perjalanan. Kan tujuan baik mau sholat. Kita pakai sepatu. Di depan masjid banyak sandal, tapi tidak jelas punya siapa sandalnya. Kemudian ke tempat wudu, mau kita pakai sandal atau tidak? Sandal yang tidak jelas itu miliknya gitu ya. Nah ini sifat hati-hati demikian gitu. Hati-hati. Jadi memakai punya orang juga tanpa izin, walaupun dikembalikan, itu namanya gasab namanya gasab. Jadi hati-hati pokoknya. Hati-hati dari hal-hal haram, insya Allah kita akan bahagia. Kemudian yang keenam, antakuna suhbatuhu masolihin. Bersahabat dengan orang-orang soleh. Bersahabat dengan orang-orang soleh ya. Sebab kalau bersahabat dengan orang soleh, insya Allah kita dapat kesolehan insya Allah ya. Minimal kita dapat image gitu ya, dapat kesan kesolehan bersama dengan orang soleh. Mudah-mudahan nanti kesolehan orang yang soleh tersebut mudah-mudahan juga menular ke kita sebagai hal-hal yang positif. Antakuna suhbatuhu mas-solihin, nyobat dengan orang soleh, nyobat dengan orang soleh akan bahagia. Wasabi'ah, yang ketujuh, ayyakuna mutawadi'an ghairu mutakabbirin. Orang yang bahagia adalah orang yang tawadhu, orang yang rendah hati ya.
bukan rendah diri, rendah hati. Rendah hati. Orang yang rendah hati itu sebaliknya dari takabur, sebaliknya dari sombong. Jadi jangan sombong, tapi istilahnya tawadhu, rendah hati. Insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia. Tawadhu istilahnya. Yang kedelapan, ayyakuna sakhiyan kariman. Orang yang bahagia diantaranya juga memiliki sifat dermawan. Dermawan. Dermawan tidak mesti banyak harta, tapi mau untuk berderma. Ya. Jadi sedekah itu bukan karena kekayaan, tapi kemauan untuk berderma dan banyak ilmunya. Ya. Sedekah yang paling bagus adalah diantaranya adalah sedekah yang sirri misalnya, ya, yang sembunyi-sembunyi memberikannya, tidak banyak omong, tidak banyak dibicarakan. Sedekah-sedekah. Di samping nanti ada lagi juga ciri-ciri sedekah yang bagus itu, tapi diantaranya demikian. Sakhiyan, jadi dermawan. Sampai dalam sebuah hadis disebut orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Tapi sebaliknya orang yang bakhil itu nanti jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikuruni sifat dermawan, ya, dermawan itu. Sakhiyan. Ini luar biasa kalau yang masalah dermawan ini, ya. Kemudian atasi ayyakuna rahiman bima khalaqallah. Orang yang bahagia adalah orang yang pengasih terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebut makhluk Allah bukan hanya manusia, tapi termasuk juga makhluk-makhluk Allah yang lain. Sepanjang makhluk itu tidak membahayakan kita, gitu ya. Jadi hal-hal yang tidak membahayakan makhluk Allah, kita harus kasih sayang, yaitu rahmat. Sesuai dengan Nabi Muhammad SAW diutus juga, kita sebagai umatnya melanjutkan sebagian misi beliau, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Dengan lingkungan kita harus tahu kebersihan misalnya, sampai urusan sampah misalnya, itu urusan lingkungan. Sebab kalau lingkungan kotor, kemudian banyak nyamuk makan kita nanti ada penyakit malaria dan semacamnya, siapa yang rugi? Kita akan, ya. Akibat misalnya kita tidak perhatian pada kebersihan misalnya. Jadi harus rahim, ya. Kemudian ayyakuna nafi'an lil khalqi, ya. Orang bahagia adalah orang yang bermanfaat kepada segenap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bermanfaat, ya, bermanfaat. Apapun yang kita miliki, ilmu, pikiran, tenaga, diupayakan untuk bermanfaat, ya. Ayyakuna nafi'an. Sampai di riwayat disebutkan bahwa manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat, ya. Kemudian yang terakhir di kitab ini, yang ke-11, ayyakuna dzakiran lil maut katsiran. Orang yang akan bahagia, orang yang banyak ingat mati. Maksud banyak ingat mati adalah memperbanyak bekal untuk dibawa setelah kematian. Jadi bukan ingat matinya, semua juga ingat mati. Semua ingat mati, tapi maksudnya adalah mempersiapkan bekal apa yang mau dibawa setelah kematian. Dan mempersiapkan bekal ini untuk dibawa setelah kematian, beramal, maksudnya itu disebut orang cerdas oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi pernah ditanya, Rasul, orang mukmin yang unggulannya bagaimana? Kemudian pertanyaan berikutnya, orang mukmin yang cerdas yang bagaimana? Nabi menyebut orang mukmin unggulan itu orang mukmin yang akhlaknya baik, ahsanuhum khuluqa. Yang berakhlak baik itu orang mukmin yang unggulan. Jadi berarti kalau tidak berakhlak berarti tidak termasuk orang mukmin unggulan. Yang kedua, Rasulullah disebut waman aqyasul mu'min, ya, kama qila fi riwayah. Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Orang mukmin yang paling cerdas diantaranya, kata Nabi, disebutkan dalam hadis kama qila fi riwayah, ahsanuhum istidadan lima ba'dal maut.
orang yang mempersiapkan dengan persiapan yang terbaik untuk dibawa setelah kematian. Maksudnya persiapan amal maksudnya. Nah ini di sini juga banyak yang mempersiapkan tapi bukan amal yang banyak. Tapi yang dipersiapkan itu adalah kain kafan, misalnya tanah kuburan, baik, tapi tidak termasuk yang paling baik persiapan begitu. Sebab kain kafan juga kalau tidak dipersiapkan nanti disiapkan oleh Pak RT. Ada yang persiapkan itu. Jadi tidak termasuk yang primer maksudnya. Tapi juga penting dipersiapkan. Tapi yang paling primer, yang paling penting mempersiapkan amal untuk dibawa setelah kematian. Ini diantaranya ciri orang-orang yang disebut sa'adah, ya orang yang ada dalam kebahagiaan. Ternyata dilihat semuanya oleh saya ini. Ternyata kebahagiaan itu bukan pada barang, ternyata pada orangnya semua. Pada sifat-sifat orang yang ingin bahagia itu. Singkatnya, sederhananya dalam keduniaan, cinta akhirat, semangat dalam ibadah dan baca Al-Quran, sedikit berbicara dalam hal yang tidak dibutuhkan, menjaga sholat 5 waktu, kemudian warak, hati-hati, jangan terjerumus kepada yang haram. Kemudian yang keenam, nyobat dengan orang yang soleh. Yang ketujuh adalah tawadu, rendah hati. Kemudian yang kedelapan, dermawan. Yang kesembilan, kasih sayang terhadap semua makhluk Allah. 10, bermanfaat. Kemudian yang ke-11 adalah banyak mengingat kematian dalam pengertian mempersiapkan amal yang sebaik-baiknya untuk dibawa setelah kematian. Mudah-mudahan penjelasan pengajian singkat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan, mudah-mudahan. Tidak semuanya, mudah-mudahan salah satunya dari ciri ini mudah-mudahan kita perhatikan. Dan mudah-mudahan dengan perhatian kita pada hal-hal ini, mudah-mudahan kita oleh Allah diantarkan kepada makhluk, kepada manusia yang akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada pertanyaan? Mudah-mudahan ada pertanyaan. Gimana? Surat Toha itu ayat berapa ya? Surat Toha itu Surat Toha surat keberapa dulu? 20. Surat ke-20. Itu hampir di akhir-akhir surat ya. Biar tidak hoak ya. Sebab takut kalau Al-Quran salah ya. Allah Subhanahu wa taala surat Toha ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Di surat Toha ayat 132 ya. Ayat 132. Kita lihat ayat 132. Ini nomornya kecil, ini nomor ayatnya ya. Matanya ini sudah ini plus ya gitu. Tuh kalau jauh kelihatan betul 132. Tapi kalau dekat tidak kelihatan tuh. Ini plus artinya. Kita ambil hikmah juga mata plus. Jika plus tuh kalau jauh kelihatan. Jadi kalau sudah tua tuh kadang-kadang matanya plus. Artinya apa? Harus punya pandangan yang jauh maksudnya. Pandangan yang jauh itu apa artinya? Akhirat. Jadi sebetulnya dengan dipluskan ke Allah, dijadikan plus mata itu agar punya pandangan yang jauh ke depan. Jangan dekat-dekat, pandangannya itu jauh ke akhirat maksudnya begitu. Ayat 132 ya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Benar tak ayatnya itu? Apabila kamu mengerjakan sholat, saya rezeki akan datang kepadamu dari arah yang tidak kamu duga-duga. Itu ininya penjelasan tafsirnya ya. Kalau arti yang sebenarnya harfiahnya, suruhlah, perintahlah keluargamu sholat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah dalam mengerjakan sholat. Kami tidak minta kepadamu rizki, tapi kami akan beri kamu rizki. Wal 'aqibatu lit-taqwa, dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa.
Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan pertemuan ini oleh Allah Subhanahu wa taala jadi pembuka kebahagiaan kita, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Dan mudah-mudahan yang mau disorongkan sebentar lagi mudah-mudahan menjadi kebaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa waffiqna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika nastaghits ya Razzaq ya Wahhab. Allahumma ij'alna minas su'ada al-maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya al-mardudin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.